Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Afifah dengan NIM 20109122200033. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta Miracle. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Kemudian, misi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian, tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visi misi dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kemudian, misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan.
Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Kemudian, misi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian, tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kemudian, tujuan pendidikan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Kemudian, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Lalu, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin
dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Yang keempat yaitu mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Yang kelima yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Yang ketujuh yaitu mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional atau Miracle. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle. M yang berarti manager, I yang berarti innovator, R yang berarti researcher, A yang berarti apprentice, C yang berarti komunitarian, L yang berarti leader, dan E yang berarti educator. Manajer yang berarti mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi solusi suatu masalah. Kemudian, innovator berarti mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat baik perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi. Kemudian, researcher berarti mampu menguasai metodologi penelitian dan menerapkan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan dilandasi nilai etika dan profesionalisme. Kemudian, apprentice yang berarti mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat sebagai orang yang terlatih. Lalu, komunitarian berarti mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga apa yang disampaikan tepat sasaran kepada masyarakat serta mampu memahami budaya setempat. Kemudian, leader yang berarti mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan internal yang didasari dengan nilai etika dan moral.
Lalu, educator yang berarti mampu melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Sekian penyampaian dari visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan juga 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat beserta Miracle. Salah hilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.